Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pelajaran kita dari faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Qaf. Kita sampai pada ayat ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id." Yang artinya sungguh sebelum mereka, yaitu sebelum orang-orang kafir Quraisy Mekah, telah ada kaum-kaum sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul seperti kaum Nuh. Kemudian Ashabur Ras. Siapa Ashabur Ras? Ini ada banyak pendapat, sampai sebagian ahli tafsir menyebutkan ada 8 pendapat yang dimaksud dengan Ashabur Ras ya. Ya, intinya suatu kaum ya yang dikirim kepada mereka seorang rasul. Ada yang mengatakan rasul tersebut namanya Hamdalah bin Safwan yang kemudian dibunuh oleh kaumnya, dilempar dalam sumur. Ar-Ras adalah sumur yang terbuka, sehingga dibunuhlah rasul tersebut. Namun ini juga tidak ada kabar yang sahih. Intinya ada suatu kaum disebut Ashabur Ras, yaitu suatu kaum yang memiliki suatu sumur. Apa kisahnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Wa Thamud, adapun Thamud adalah kaumnya Nabi Saleh yang mereka mendustakan Nabi Saleh. Wa 'ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Wa Fir'aun, dan Fir'aun. Ya, di sini Allah menyebutkan Tsamud baru 'ad. Padahal kita tahu secara sejarah 'ad terlebih dahulu baru apa? Tsamud ya. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada huruf waw digandengkan tidak harus tertib. Tidak harus menunjukkan tertib. Seperti saya mengatakan Ja'a Khalidun wa Mahmudun. Telah datang Khalid dan Mahmud. Bukan berarti Khalid datang lebih dahulu baru apa? Mahmud. Saya hanya mengatakan Khalid dan Mahmud sudah datang. Meskipun saya sebut Khalid terlebih dahulu, tapi belum tentu Khalid datang lebih dahulu. Beda kalau saya mengatakan fa atau summa. Ja'a Khalidun fa Mahmud. Datang Khalid lalu Mahmud, berarti Khalid lebih dahulu. Ada tertibnya. Di sini Allah menyebutkan Tsamud baru 'ad. Padahal secara sejarah 'ad terlebih dahulu kaum Nabi, kemudian kaum Nabi Saleh. Wa Fir'aunu, kemudian Fir'aun, wa ikhwanu Lut. Ikhwanu Lut ya adalah maksudnya pengikut kaum kaum yang diutus Nabi Lut kepada mereka. Kaum yang diutus Nabi Lut kepada mereka ya. Tidak dikatakan kaum Lut kata para ulama karena Nabi Lut kabilahnya berbeda dengan kabilah yang dia diutus oleh Allah kepada kabilah Sodom. Punya kabilah sendiri ya. Ini hilang ya. Oke betul. Kita lanjutkan ya. Wa ikhwanu Lut, kemudian wa ashabul aikah. Ashabul aikah maksudnya penduduk Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib ya. Ada suatu kampung namanya Aikah, sehingga mereka disebut juga dengan Ashabu Madian, disebut juga dengan Ashabul Aikah. Wa qaum Tubba. Kaum Tubba ini juga ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan adalah kabilah Himyar yang diutus kepada mereka seorang rasul. Entah rasul tersebut namanya siapa, ada yang mengatakan namanya Tubba, ada yang mengatakan namanya yang lain. Intinya dia berada di daerah Yaman ya, kaum Tubba. Sampai khilaf apakah Tubba ini adalah seorang rasul ataukah seorang yang soleh saja, tetapi yang benar dia adalah rasul karena setelah itu Allah berfirman,
kullun kadzabar rusula. Semuanya kaum tersebut mendustakan para rasul. Berarti Tubba ini ya juga diutus kepada mereka atau dia adalah seorang rasul. Fa haqqa wa'id, maka mereka mendapatkan hukuman yang diancamkan kepada mereka. Maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum yang masyhur yang dikenal oleh kufar Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu tentang Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh bagaimana ditenggelamkan umatnya, mereka tahu. Kemudian yang lainnya, Ashabur Ras ini juga letaknya di daerah Arab. Samud juga di Arab. Ad juga di Arab. Fir'aun meskipun bukan di Arab, di Mesir, tetapi kisahnya juga apa? Masyhur. Ya. Ikhwan Lut ya di daerah Syam. Ya, kemudian Ashabul Aikah Arab juga, wa qaum Tubba di Yaman. Sebenarnya masih ada kaum-kaum yang lain, tetapi Allah cukupkan kaum-kaum ini yang dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka, wahai orang-orang kafir Quraisy, sebelum kalian sudah ada kaum-kaum yang lain yang mendustakan para nabi. Kalian bukan kaum yang baru yang mendustakan para nabi. Dan mereka semua fahaqqa wa'id. Dan mereka semua terkena ancaman yang aku berikan kepada mereka. Jika kalian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian juga akan mengalami apa yang dialami oleh mereka, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi Nabi, ya. Tatkala Nabi didustakan, ternyata bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan, nabi-nabi sebelumnya juga didustakan oleh kaumnya. Dan juga ini peringatan bagi tahdid, ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy agar mereka berhenti dari pendustaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah paragraf yang berkaitan dengan pembahasan kita dari surat Qaf. Paragraf ini adalah peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sebelum mereka telah ada kaum-kaum yang juga mendustakan nabi-nabi mereka dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Afa'ayina bil khalqil awwal?" Apakah kami tidak mampu atau letih dari penciptaan pertama? Balhum fi labasim min khalqin jadid. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy benar-benar berada dalam keraguan tentang penciptaan yang baru, Di sini Allah membantah mereka tentang pengingkaran terhadap hari kebangkitan dengan menyebutkan tentang penciptaan awal. Bukankah kalian mengakui? Ingat ya, orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui adanya pencipta, mereka mengakui adanya Allah, mereka mengakui mereka diciptakan oleh Allah. Yang mereka ingkari adalah jika dibangkitkan kembali. Maka untuk membantah mereka Allah sebutkan, bukankah kalian tahu kami mampu menciptakan penciptaan awal? Ya, kalau kami mampu menciptakan yang awal, maka untuk mengulangi penciptaan tentunya seharusnya menurut barometer kalian lebih mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya lagi, dan itu lebih mudah. Ya, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau penciptaan pertama kami mampu, maka penciptaan berikutnya juga lebih mudah, tinggal mengulangi. Ya, makanya mereka kata Allah, wahum fi labsin, mereka dalam keraguan. Ya, wahum fi labsin, mereka dalam keraguan. Jadi mereka mau menolak adanya hari kebangkitan, tetapi secara logika masuk di logika mereka. Ini maksudnya kata para ahli tafsir. Labsin, mereka ragu, mereka mengingkari, tapi sebenarnya mereka dalam apa? Kerancuan. Labsin artinya kerancuan. Mulut mereka mengatakan tidak ada hari kebangkitan, hati mereka memaksa untuk mengingkari hari kebangkitan, tapi penjelasan ayat-ayat Al-Quran masuk logika mereka, sehingga mereka bimbang. Apalagi Allah mengatakan min khalqin jadid. Mereka ragu dengan khalqin jadid, dengan penciptaan baru. Sekarang penciptaan awal, sebelum ada penciptaan kan juga penciptaan baru tatkala itu. Sebelum Allah menciptakan pertama kali. Bukankah itu penciptaan baru? Paham enggak ya? Wahai orang-orang as-sunnah. Sebelum Allah menciptakan, terus Allah menciptakan. Bukankah penciptaan awal waktu itu adalah penciptaan baru? Iya. Terus Allah ingin menciptakan lagi kedua kali. Ya, kalau kalian anggap ini baru, apa bedanya baru dulu sama baru kedua? Kalau kalian mengakui baru yang pertama Allah bisa bikin, baru kedua apa susahnya? Apa perbedaan antara baru pertama dengan baru kedua? Ini sisi pendalilan yang kedua yang buat mereka bimbang karena semuanya logis. Semuanya logis untuk menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf berikutnya tentang manusia ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, ya. Ya, kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Ini suatu yang sangat logis karena Allah berfirman bahwasanya ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang Dia ciptakan. Karena kita ini manusia diciptakan oleh Allah, semuanya kita diciptakan, hati kita diciptakan, kalbu kita diciptakan oleh Allah, mata kita diciptakan oleh Allah, lisan kita diciptakan oleh Allah, maka semua gerak-gerik dari alat-alat tubuh tersebut semuanya Allah tahu. Lirikan mata Allah tahu, ya. Gerakan tangan, gerakan kaki, ya. Detak jantung Allah tahu, demikian juga bisikan hati Allah juga tahu, karena hati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kaidahnya jelas, ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang Dia ciptakan. Makanya seluruh apa yang ada dalam semesta ini Allah tahu tentang kabarnya. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu tentang kabar daun tersebut. Karena daun tersebut ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, ya. Di sini nahnu di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan sebelumnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya nahnu di sini maksudnya adalah malaikat, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir dalam mensikapi ayat ini mereka menempuh dua metode, ya. Metode pertama, mereka mengartikan nahnu di situ adalah Allah, dan Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Metode ketiga, metode yang batil, ya. Metode yang batil. Coba kalau kita jelaskan, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka ada metode tafsir, ya. Yang pertama, nahnu atau dua dulu, nahnu artinya Allah. Yang kedua, nahnu artinya kami, maksudnya malaikat. Nahnu atau kami di sini maksudnya Allah. Ini bisa dua kemungkinan. Maksudnya secara zat Allah atau ilmu Allah. Nah, kalau diartikan dengan zat Allah lebih dekat daripada seorang, daripada urat nadinya, maka ini melazimkan hululiyah. Melazimkan apa? Manunggaling kawula Gusti. Madhab apa? Al-hululiyah atau ittihadiyah, wahdatul wujud. Atau wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan apa? Dengan makhluk. Karena Allah mengatakan Allah lebih dekat kepada Dia daripada urat nadinya. Berarti Allah bersatu dalam dirinya. Allah bersatu dalam dirinya. Dan ini tentunya tafsir yang keliru. Nah, kebanyakan ahli tafsir mereka menafsirkan dengan ini. Maksud mereka, kata mereka, maksud Allah berfirman kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, maksudnya ilmunya kami, yaitu ilmu Allah. Artinya kami tahu segala yang terjadi pada dirinya, ya. Sebegitu dekatnya, bahkan lebih kedekatan ilmu kami lebih dekat daripada urat nadi tersebut kepadanya. Ini yang ditempuh oleh banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya. Namun yang benar, nahnu di sini adalah apa? Malaikat. Karena Allah tatkala mengatakan nahnu, kami, terkadang Allah maksudnya adalah Allah, terkadang Allah maksudnya apa? Malaikat. Dan banyak dalam ayat Allah menyebutkan nahnu maksudnya malaikat. Nahnu, ya, sama dengan al-malaikah. Kami. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah" dalam surat Al-Qiyamah. Kalau kami bacakan Al-Quran, maka ikutilah wahai Muhammad. Yang bacakan Al-Quran kepada Nabi siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat apa? Jibril. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala apa tadi? Faida qara'nahu. Kalau kami baca, maka bacalah. Nah, di sini kami di sini maksudnya malaikat Jibril. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Waqiah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala,
wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu orang akan meninggal dunia. Wa antum hina idzin tanzurun. Waktu itu kalian datang menyenguk orang yang sakaratul maut tersebut dan kalian sedang memandang. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat daripada kepada orang yang sakaratul maut tersebut daripada kalian yang sedang mengunjungi. Walakilla tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakilla tubsirun. Dan kami lebih dekat kepada orang yang sakaratul maut tersebut daripada kalian yang sedang mengunjungi orang sakaratul maut tersebut. Akan tapi kalian tidak bisa melihat kami. Menunjukkan ini malaikat. Artinya kalau Allah memang tidak bisa dilihat. Yang hadir di situ malaikat atau Allah Subhanahu wa taala? Malaikat yang sedang ingin mencabut nyawanya, yang ingin membawa nyawanya ke langit. Maka perkataan walakilla tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat, ini menunjukkan itu adalah malaikat. Maka perkataan nahnu dalam Al-Qur'an sering disebut nahnu, maksudnya apa? Para malaikat. Itu wajar, seperti seorang bupati dia bikin jalan, dia bilang kami yang bangun jalan tersebut, ya. Padahal yang bangun tukang batu, ya. Cuma yang nyuruh siapa? Kami, ya. Oleh karenanya tafsiran yang benar, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid, kami lebih dekat kepada manusia tersebut daripada urat nadinya, maksudnya adalah apa? Malaikat. Setelah itu kenapa? Karena Allah mengatakan idz yatalaqal mutalaqiyan. Yang kedekatan tersebut berkaitan dengan tatkala ada dua malaikat yang sedang berada di kanan dan kiri. Jadi kedekatan itu tidak mutlak. Wa nahnu aqrabu ilaihi, kami dekat kepadanya kapan? Tatkala dua malaikat sedang mencatat. Sama seperti ini juga, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami dekat kepada sang orang yang sakit daripada kalian kapan? Tatkala dia mau meninggal. Jadi bukan kedekatan secara apa? Mutlak. Sementara kalau ilmu Allah ditafsirkan dengan ilmu Allah, maka harusnya mutlak. Harusnya mutlak. Paham? Maka saya bilang yang benar, dan ini dijelaskan Ibnu Katsir luar biasa dalam tafsirnya dan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalil bahwasanya nahnu di sini adalah apa? Malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa? Kenapa lebih rajih yang ini? Karena satu, ya, kedekatan tersebut muqayyad, yaitu terkait dengan duduknya, dengan apa? Duduknya dua malaikat. Dua malaikat. Bukan mutlak. Sementara kalau diartikan dengan ilmu, maka harus kedekatan tersebut mutlak kapan saja. Faham? Sama dengan ayat ini. Faham? Yang kedua, kalau diartikan ilmu, ya, maka tidak perlu kata lebih dekat. Karena ilmu Allah semuanya dekat kepada apa? Hamba-hambanya. Allah alam bisawab, ini sekedar pembahasan, tapi yang benar ini contoh tafsir, tetapi khilafnya tadad, khilafnya kontradiksi, dan ini jarang terjadi. Biasanya khilaf dalam tafsir adalah tanawu, sekedar pendapat ini, pendapat berikutnya, pendapat ketiga, pendapat keempat, tapi tidak kontradiktif. Adapun ini di antara contoh tafsir yang kontradiktif, sehingga kita harus merojihkan, dan kita merojihkan pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Tatkala dua, ini di apa namanya? Di terjemahan sini, ketika dua orang malaikat, ya. Orang atau malaikat? Terjemahan antum apa di situ? Ketika dua malaikat. Ada orang juga. Makanya saya kadang-kadang bingung. Ketika dua orang malaikat. Ini orang atau malaikat? Jadi terjemahnya kurang pas. Ketika dua malaikat, ya. Ketika dua malaikat ada. Ada yang terjemahan benar ketika dua malaikat. Anil yamini qa'idun wa anis shimali qa'idun. Sebelah kanan duduk, sebelah kiri duduk, tapi Allah cukup menyebutkan qa'id sekali aja di ujung untuk mewakili. Sudah anil yamini. Asalnya anil yamini qa'id, di sebelah kanan duduk.
Wa anis shimali qa'id. Tetapi tatkala anil yamini qaidnya dihilangkan dari Allah sehingga maknanya sudah dipahami, yang duduk sebelah kanan duduk sebelah kiri. Para salaf menafsirkan bahwasanya malaikat sebelah kanan, entah dia duduk di mana ya. Yang jelas dia dekat sekali dengan manusia, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Dan ini keluar daripada imajinasi kita enggak tahu. Yang sebelah kanan mencatat tentang amal kebajikan, yang sebelah kiri mencatat tentang amal keburukan. Kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali ada raqib atid. Ada pengawas yang selalu hadir ya. Raqib itu ini bukan namanya raqib dan atid, tapi raqibun atid adalah sifat malaikat tersebut. Sifat malaikat tersebut ya. Jadi bukan sebelah kanan namanya raqib, sebelah kiri namanya apa? Atid. Tapi raqibun atid adalah dua sifat pada malaikat tersebut, yang raqib artinya selalu mengawasi, atid selalu hadir, tidak pernah gaib. Kenapa? Kemanapun anda berada, dia selalu hadir dan selalu mencatat, ya selalu mengawasi, ya. Yaitu apa namanya, al-hafadzah, yang selalu mencatat perbuatan manusia. Perhatikan di sini, ya. Secara logika harusnya perbuatan yang lebih utama untuk dicatat daripada perkataan. Kita kalau orang lebih omongan atau pukulan, kita mungkin lebih catat apa? Pukulannya ya. Secara umum seharusnya perbuatan lebih utama untuk dicatat dari apa? Perkataan. Karena perbuatan itu tindakan. Perkataan baru kata-kata. Ya. Tapi kenapa Allah sebutkan perkataan? Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan perbuatan. Kata sebagian ulama, karena perkataan itulah yang lebih banyak menyebabkan orang masuk dalam neraka jahanam. Perkataan itulah yang beri dampak pengaruh yang luar biasa, lebih besar terkadang daripada tindakan. Ya, mungkin seorang membunuh orang, dia ambil tindakan, tapi terkadang orang satu perkataan membuat orang tergerak untuk membunuh banyak orang. Ya. Oleh karenanya pengaruh perkataan luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, hal yakubun nas finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, bukankah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah mereka, melainkan akibat buah dari perkataan mereka. Ya. Dan perkataan ini ternyata dampaknya luar biasa. Betapa banyak kesyirikan, bukan dengan perbuatan, tapi dengan apa? Perkataan. Betapa banyak kekufuran. Orang menyebarkan kekufuran dengan syubhat, dengan perkataan dan tulisan. Ya. Oleh karenanya disebutkan perkataan, agar kita sadar bahwasanya perkataan ini pengaruhnya luar biasa dalam menjerumuskan orang dalam neraka jahanam atau dalam menaikkan seorang ke surga yang tinggi. Ya, baca Quran juga perkataan, nasihat juga perkataan, dakwah juga apa? Perkataan, dan banyak ya. Nah di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin. Ya, tidak satu ucapan pun min qaulin. Sudah ya? Sudah belum? Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin. Di sini ma nafiyah. Nafiyah artinya penafian. Makanya diartikan dan tidaklah. Dan tidaklah. Dia mengucapkan satu perkataan, qaulin, sebuah perkataan, sebuah kata. Nah, dalam kaidah usul fikih, jika tanwin, ini tanwin, datang dalam konteks penafian, maka memberikan faedah umum. Ini kaidah usul fikih. Ya, jika datang satu lafal tanwin, nakirah dalam konteks penafian, maka memberikan faedah keumuman. Artinya tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan oleh orang tersebut kecuali dicatat oleh malaikat. Sehingga dari sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang dicatat oleh para malaikat? Ya. Apakah yang dicatat oleh para malaikat? Karena keumuman ayat ini.
Maka ada khilaf ya. Ada yang mengatakan semua dicatat. Pendapat pertama semua dicatat. Baik termasuk perkataan-perkataan yang mubah. Yang mubah. Contoh perkataan mubah apa? Saya lapar, ya. Saya kenyang misalnya. Saya mau duduk, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya, enggak ada dosanya. Namanya perkataan apa? Mubah. Pendapat kedua yang dicatat hanya perkataan yang mendatangkan pahala atau dosa. Atau dosa. Hanya ini yang dicatat. Ya, selama perkataan tersebut mubah, tidak mendatangkan pahala dosa, enggak perlu dicatat. Kata mereka, ngapain? Malaikat kurang kerjaan nyatat semuanya. Ini pendapat. Ada pendapat ini. Allah alam bisawab ya. Enggak terlalu pengaruh bagi kita ya. Hasilnya sama saja. Mau catatnya ini atau mau catatnya ini, tetap catatannya juga nanti enggak ada bedanya. Tetap yang akan ditampakkan yang menunjukkan dapat pahala atau dapat apa? Dosa. Tetapi intinya ini menunjukkan kita harus berhati-hati. Karena semua perkataan akan dicatat oleh malaikat. Ya. Akan dicatat semuanya. Semua perkataan. Sampai sebagian Rasul mengatakan, Anda waktu sakit, aduh itu dicatat. Ya. Bagi yang mengatakan, itu enggak dicatat karena itu enggak ada dosanya, enggak ada apa, mengeluh sakit enggak apa-apa. Yang penting tidak tidak mengeluhkan Allah kepada manusia, hanya sekedar menunjukkan sakit. Aduh sakit enggak apa-apa. Ya, yang lain mengatakan dicatat. Kita enggak tahu di balik perkataan aduh itu ada pahala atau ada dosa, ya. Intinya hendaknya kita berhati-hati dalam berucap, dalam berkata. Termasuk di dalamnya adalah dalam menulis. Karena di zaman sekarang ini para ulama sepakat bahwasanya tulisan mewakili perkataan. Tulisan mewakili perkataan. Terkadang orang berhati-hati dalam berucap, tapi tidak berhati-hati dalam menulis status, tidak berhati dalam tulis komentar, tidak berhati dalam analisa. Bisa jadi bikin satu analisa membuat ribuan orang marah. Bisa jadi menyampaikan suatu perkataan ternyata dusta menipu ribuan orang. Maka antum harus hati-hati karena yang dicatat bukan cuma lisan antum, catatan antum juga itu mewakili apa? Mewakili perkataan. Sekarang jual beli dengan perkataan. Nikah cerai juga bisa dengan apa? Dengan tulisan, ya, dengan tulisan. Maka ayat ini membuat kita harus berhati-hati. Usahakan kita mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan pahala dan bisa mengangkat derajat kita. Baik, kita lanjutkan. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, kata mereka ini juga untuk menguatkan bahwasanya adanya hari kebangkitan. Kenapa? Dari mana sisi pendalilannya? Kata mereka, Allah sedang menyebutkan di sebelumnya, ya, bahwasanya Allah mengetahui bagian tubuh manusia yang dimakan oleh bumi. Itu padahal benda, ya. Kemudian dia hilang, Allah tahu bagaimana berubahnya daging tersebut jadi apa, sehingga untuk mengembalikannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan daging yang hilang, perkataan yang tidak ada zatnya. Kita ngomong enggak ada catatannya, enggak ada bentuknya, Allah saja bisa kembalikan semuanya. Paham? Itu perkataan yang keluar yang tidak ada zatnya, yang abstrak, bukan konkret, Allah bisa kembalikan, apalagi benda yang memang konkret, ya. Bisa dikembalikan. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Ayat ini juga di antara dalil untuk menyatakan bahwasanya hari kebangkitan itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada paragraf berikutnya.